Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insan wa sairil makhluqat, alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah min kulli halin ni'mah, dari setiap nikmat yang kita terima. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam karya Imam Nawawi Syekh Al-Bantani dalam bukunya Nasaihul Ibad, ketika Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, hina su'ila, mereka bertanya kepada Ibnu Abbas, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik? Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah, hari yang baik di antara hari-hari itu adalah hari Jumat. Sayyidul ayyam, hari Jumat itu adalah penghulu hari. Laki-laki itu bertanya lagi gitu, wa ma khairu syuhur, bulan apa yang paling baik di antara bulan-bulan yang ada ini? Ibnu Abbas menjawab, bulan yang baik itu syahrul Ramadan, syahrus syuhur. Bulan yang baik di antara bulan-bulan yang ada, itu yang paling baik itu adalah penghulu bulan, yaitu bulan Ramadan. Amalan dilipat gandakan. Amalan yang sunat dilakukan oleh hamba-hamba Allah, maka diberi pahala seperti pahala wajib di luar Ramadan. Helaan nafasnya dianggap zikir. Laki-laki itu bertanya lagi, ma khairul a'mal, amalan apa yang paling baik? Tapi tak lama setelah itu meninggal Ibnu Abbas. Ketika Ali bin Abi Thalib bertakziah ke rumah Ibnu Abbas, diceritakan orang kepada Ali bin Abi Thalib tentang 3 pertanyaan ini. Maka Ali menjelaskan, kalau orang bertanya kepadaku tentang 3 hal tersebut, maka jawabanku beda dengan Ibnu Abbas. Sahabat lain agak heran, karena umumnya para sahabat Nabi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 3 itu dengan 3 jawaban itu.
Apalagi dikenal Ibnu Abbas itu adalah perawi hadis. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah, Ibnu Abbas termasuk sahabat yang paling banyak merawikan hadis. Lebih dari 1.500 hadis melalui Ibnu Abbas. Di samping itu Ibnu Abbas adalah sepupunya Rasul. Tapi Ali bin Abi Thalib berbeda jawabannya dengan Ibnu Abbas yang berkaliber perawi hadis itu. Dan Ali menjawab, jika orang bertanya kepadaku tentang ma khairul a'mal, amalan apa yang paling baik, maka aku menjawab berbeda dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas menjawab salat 5 waktu dan tepat pada waktunya. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib menjawab khairul a'mal ma yuqbalullahu ta'ala minka. Aku berbeda dengan Ibnu Abbas. Kalau orang bertanya kepadaku amalan apa yang paling baik, maka aku akan menjawab amalan yang paling baik adalah ketika kamu beramal lalu diterima oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita refleksikan pandangan Ali bin Abi Thalib ini. Amalan yang paling baik memang sholat. Karena sholat itu adalah amalan yang pertama dihisab. Tapi versi Ali, amalan yang terbaik itu ketika kita merindukan setiap amalan kita itu diterima. Dan itu adalah sebaik-baik amal. Sholat yang kita lakukan menjadi sholat yang diterima. Sedekah yang kita lakukan menjadi sedekah yang diterima. Infak yang kita berikan menjadi infak yang diterima. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana gitu. Seperti doa yang kita lafazkan. Terimalah salat, terimalah ruku, terimalah sujud, terimalah infak, terimalah sedekah. Dan kita sering juga berdoa, Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbal. Maka rindukanlah Bapak Saudaraku, setiap amal yang kita lakukan itu amalan yang diterima. Apapun gitu. Setiap hari kita merindukan amalan-amalan kita diterima. Yang kedua, bulan apa yang paling baik? Kalau Ibnu Abbas menjawab syahrus syuhur. Syahrus syuhur itu Ramadan. Bulan yang terbaik itu bulan Ramadan. Tapi Ali mengatakan khairus syahur ma tatubu fihi ilallah taubatan nasuha. Bulan yang baik itu, setiap bulan itu kamu merindukan kembali kepada Allah dan kamu bertaubat. Dan taubatmu menjadi taubat nasuha. Secara etimologi, taubat itu artinya kembali. Kembali kepada Allah. Merindukan dekapan dan cintanya Allah. Maka bulan yang baik itu adalah setiap pergantian bulan berikutnya kita merindukan adalah orang-orang yang merindukan kembali kepada Allah dan bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita itu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kadang kita saja yang membiarkan diri kita terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kelalaian,
Maka setiap bulan itu berusahalah gitu. Menjadi orang yang bertaubat, orang-orang yang berubah gitu. Kalau bulan-bulan yang lalu Desember tahun 2023 gitu, sholat kita biasa-biasa saja Pak. Dari 5 sholat sehari semalam, maghrib saja kita bisa ke masjid gitu. Maka bulan ini bertaubatlah. Bertaubatlah, mudah-mudahan lebih baik dari tahun bulan yang sebelumnya. Kalau sebulan yang lalu tidak pernah berinfak, bersedekah gitu, maka lakukanlah bulan yang berikutnya ini menjadi bulan yang terbaik gitu. Maka kamu menemukan setiap bulan itu menjadi bulan yang terbaik. Kalau tradisi kita di bulan Ramadan itu masjid penuh gitu. Infak setiap masjid bertambah. Tapi habis Ramadan, habis juga gitu. Habis jemaah dari masjid. Bahkan ada orang yang membuat di WA, di Facebook gitu. Ada orang yang kehilangan. Kita anggap serius, ternyata orang kehilangan itu adalah orang yang hilang jejaknya di rumah. Hilang jejaknya dari rumah, dari masjid. Tadinya rajin ke masjid, habis Ramadan tak datang lagi ke masjid. Maka kata Ali bin Abi Thalib, tiap bulan menjadi bulan terbaik. Bukan hanya bulan Ramadan, kalau kamu ingin menjadi yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka rindukanlah, jadikanlah diri kita ini setiap bulan menjadi orang yang terbaik dan berusaha menjadi orang yang selalu bertaubat kepada Allah dari kelalaian, dari dosa-dosa yang pernah kita lalui. Mungkin kita sudah pernah membaca dan mendengar kisah, tapi kisah ini sering diceritakan. Ada seorang yang sudah membunuh puluhan orang. Lalu dia ingin bertaubat gitu. Datang ke orang alim. Kamu harus pindah ke tempat yang lebih baik. Karena atmosfer tempat kamu tinggal tidak mengajakmu kepada jalan yang baik. Maka disarankan pergilah kamu berguru ke sebuah ulama. Syekh gitu. Ketika itu dia ingin berubah. Qasdus sa'in bi fi'lin. Dia melakukan perubahan itu betul-betul dari sengaja, dari hati yang paling dalam. Ternyata ketika dia berjalan menuju ulama yang dituju, meninggal. Itu di zaman Nabi Musa. Sehingga diinformasikan, disuruh malaikat menghitung jejaknya. Mana yang lebih jauh jejak tempuhnya itu menuju ulama itu dari tempat tinggalnya. Dan ternyata ikhtiarnya menuju kebaikan itu menuju ulama itu. Sehingga diinformasikan dia datang kepada Allah dengan orang-orang yang betul-betul bertaubat. Orang yang membunuh sampai puluhan saja bisa diterima taubatnya oleh Allah. Apalagi kita yang hanya tidak melakukan sholat berjamaah bulan kemarin. Maka minta tolong, belajarlah memaafkan diri setiap bulan. Belajarlah mengampuni kesalahan-kesalahan kita tiap bulan, lalu menjadi yang terbaiklah. Yang ketiga, ketika ditanya tentang hari apa yang dalam hidup yang paling berharga, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma takhruju fihi minad dunya ilallah mu'minan billah. Hari-hari apa yang paling baik? Hari-hari yang paling baik itu ketika kamu keluar, takhruju. Takhruju itu keluar dari dunia, maksudnya meninggal. Meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka itulah hari-hari yang dirindukan setiap kita.
Bapak, Ibu, saudaraku, kita yang hadir di masjid adalah orang-orang yang merindukan itu. Ketika kita meninggalkan dunia ini, hari-hari itu menjadi hari yang terbaik ketika kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rindukanlah Pak, kematian kita menjadi kematian yang beriman kepada Allah. Yakinlah dan percayalah, hidup kita ini bukan untuk sekadar bersenang gurau, tetapi hidup kita ini adalah untuk Sang Maha Hidup. Hidup kita bukan untuk mati, tetapi hidup kita adalah untuk Sang Maha Hidup. Maka jangan biarkan kepergian kita tidak menghidupkan Allah dalam diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.